Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Tribuners. Nah, saat ini saya sedang berada di kantor Aksi Cepat Tanggap, ya Bang ya? Ya. Kantor ACT yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Pangkalalang, Tanjung Pandan, Belitung, tepatnya di gak jauh dari Masjid Asyura, Pangkalalang. Nah, di hadapan saya sudah ada Ketua Cabang ACT Belitung, Bang Dian Yudhistira. Nah, saya sengaja nih hari ini nemuin beliau karena kemarin banyak brosur tentang gerakan membantu warga yang terpapar COVID dengan status isolasi mandiri, ya Bang ya. Dan memang di sini jadi pusat, istilahnya pusat apa nih Bang kira-kira? Bisa dibilang posko darurat. Posko darurat. Oke, jadi ada beberapa organisasi yang memang tergabung juga ya Bang ya di Belitung ya Bang. Organisasi apa aja Bang yang tergabung? Jadi alhamdulillah kalau untuk organisasi lebih tepatnya komunitas juga gitu. Ya. Jadi kita kemarin menggandeng beberapa komunitas. Pertama itu ada namanya Gababel, Ya. Gerakan Pecinta Alam Belitung. Terus ada juga namanya Rumah Tafis Al-Aqsa, ada LDK AMB, ada juga namanya bentar saya lupa banyak nih kayaknya. Ada juga namanya Karang Taruna Seberang. Karang Taruna. Ya, terus ada lagi, saya boleh lihat, lupa saya banyak. Boleh, silakan. Saking banyaknya itu, jadi saya butuh catatan dulu nih. Karena kemarin ada beberapa, memang nggak terlalu banyak, ada 7 atau 6 saya lupa. Jadi kita itu, ada kami, ada juga LDK AMB, ada juga Karang Taruna Seberang, Gapabel, terus ada Rumah Tahfiz Al-Aqsa, ada Rumah Masyarakat Relawan Indonesia pastinya, dan ACT. Oke. Nah Bang, Ya. ini kan mungkin kemarin kami cuma dengar nih Gapabel yang mengantarkan ke bantuan ke orang yang terpapar COVID dengan status isolasi mandiri ya. Nah, ACT sendiri gimana nih kemarin pernah kira-kira? Jadi gini, pertama perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa namanya salah satu program kita memang ada namanya darurat solidaritas pada saat pandemi pada saat ini. Ya. Jadi memang dari arahan ACT Pusat kita ada 97 cabang. Setelah kurban kemarin kita difokuskan untuk darurat solidaritas ini. Jadi kemarin kurban kita sudah hangout ke berbagai daerah di daerah masing-masing. Kita ada namanya OPG, Operasi Pangan Gratis, dan juga OMG, Operasi Makan Gratis. Ini semuanya buat orang-orang yang terdampak dalam hal pandemi. Jadi bukan hanya isoman, tetapi orang-orang sekitar kita yang benar-benar terdampak. Bisa itu orang buruh harian lepas, bisa prasejahtera, lansia, dan lain-lain yang memang terdampak dalam hal-hal COVID ini gitu. Jadi kalau untuk bantu memang pada saat kita udah jalan, kita kemarin fokusnya lebih ke OMG-nya. Pakai paket makan gratis kita sebar, insya Allah setiap Jumat itu tidak jauh dari 200 pack kita bagi-bagikan gitu kan. Pertama orang-orang terdapat pandemi, begitu isoman, nakes, dan lain-lain. Nah kita sekarang mau fokus nih di OPG-nya, operasi pangannya, buat teman-teman isoman yang ada di Belitung. Beberapa sudah kita jalankan secara ACT-nya. Tetapi pada saat kita lihat, ternyata ada komunitas yang juga bergerak seperti Gapabel, kita temuilah pada saat itu. Kita ajak kerja kolaborasi, dan kita undang juga lebih banyak lagi yang namanya komunitas lain, biar sama-sama, karena satu tujuan ya. Nah itu, dengan harapan apa? Bahwa kita pengen dibantu pemerintah. Sudah saatnya kita pengen bantu pemerintah. Apa yang kita bisa lakukan, yuk kita bantu gitu. Bukan lagi momennya menyalahkan pemerintah A, B, dan C, enggak. Itu bukan saatnya. Tapi kita pengen membantu pemerintah yang ada dengan cara membantu teman-teman yang benar-benar membutuhkan, yang terkena dampak dari pandemi. Bukan hanya isoman, tapi seluruh lini lah. Seluruh lini. Ya, termasuk orang-orang yang memang kerja yang terdampak. Begitu juga orang-orang yang isoman, nakes, dan lain-lain. Nah itu insya Allah. Kalau kita kemarin yang khusus isoman ya. Ya. Itu udah ada pergerakan belum? Kalau untuk yang dari komunitas yang tergabung ini. Jadi gini, alhamdulillah teman-teman perlu diketahui kalau untuk launching, kita kemarin launching kerjasama, kita sempat beberapa kali meeting di sini di lantai 3 bersama komunitas. Launchingnya itu baru kemarin. Ya, jadi kita launching kerjasama dengan komunitas itu per kemarin bersama beberapa komunitas yang tadi saya sebut. Jadi ini insya Allah penggalangan donasi ataupun dalam bentuk barang dan transfernya itu selama 2 minggu Bang. Jadi per kemarin sampai nanti 2 minggu ke depan. Nah jadi itu kita fokus menggalang dulu Bang. Jadi nanti sudah menggalang, nanti fokus kita di akhir bulan baru kita pendistribusian ya Bang. Pendistribusian, pengaplikasian, implementasi terhadap orang-orang yang terdampak termasuk isoman tadi Bang.
Berarti bukan hanya isoman nanti yang akan jadi yang Fokus utama isoman jelas Bang. isoman. Setelah itu nanti akan kita atur buat mekanisme orang-orang yang membutuhkan. Contoh yang tadi pekerja lepas dan lain-lainnya. Karena banyak yang terdampak. Nah, termasuk nakes yang kita harus perlu perhatikan. Lebih tepat mungkin kalau nakes, kalau untuk dari segi multivitamin dan lain, mereka udah konkret pada saat ini ya, termasuk APD dan lain. Tapi paling tidak mungkin kita bantu mungkin dari suplemen seperti halnya madu dan lain-lain. Insya Allah nanti akan kita coba. Oke. Seperti itu Bang. Berarti nanti 2 minggu lagi ya Bang? Insya Allah Bang. Dan dalam waktu dekat ini ada gerakan apa? Kalau gerakan ini kita masih, nah makanya mungkin teman-teman tadi kalau lihat di bawah, kita udah mulai mengatur Bang, namanya ada operasi pangan. Jadi kita naruh di depan, insya Allah nanti baru kemarin juga baru selesai raknya gitu kan, kita bakal taruh beras, ya sembako lah kira-kira gitu kan. Kalau biasanya kita taruh di depan, jadi kalau ada orang yang memang membutuhkan silakan diambil gitu. Tapi bagi orang yang memang benar-benar pengen sedekah ikhlasnya, taruh aja di situ juga barang-barangnya. Jadi artinya kita pengen menghadirilah keberkahan gitu buat teman-teman sekitar kita gitu. Apapun yang kita bisa lakukan secara tidak langsung gitu. Berarti gerakannya nanti dengan komunitas saling koordinasi nanti Bang? Pasti itu Bang. Biar nggak tumburan, misalkan rumah A sudah dapat. Pasti itu Bang. Itu gimana tuh? Pasti. Makanya kemarin kita udah diskusi panjang sama teman-teman komunitas. Pertama, fokus pertama kita ini amunisi dulu. Amunisi dulu ya. Kenapa kita bilang amunisi gitu? Pertama, kalau untuk data isoman ataupun data orang-orang yang membutuhkan, kalau kita minta sekarang, 2 minggu kemudian takutnya orang isoman udah sembuh atau bagaimana, udah selesai. Mungkin nanti kalau untuk data kita udah koordinasi sama teman-teman Dinkes, Puskes dan lain-lain. Insya Allah ya butuh bantuan data tersebut dengan asumsi kita pengen memberikan barang-barang bantuan tadi gitu kan. Tapi nanti pengambilan datanya sudah amin pada saat pendistribusian, sehingga data yang dapat itu up to date Bang. Bang, apa sih yang memulai dari gerakan ini sebenarnya? Karena kan nggak istilahnya tidak gampang loh melakukan gerakan seperti ini gitu. Benar Bang. Jadi gini Bang, pada dasarnya ya kita balik lagi ke hakikat kita sebagai manusia Bang ya. Kalau kita bilang apa sih sekarang yang memang benar-benar tujuan Tuhan menciptakan kita gitu. Itu sih sebenarnya pada dasarnya. Oh ya, Tuhan kan menciptakan kita biar kita berguna bagi orang lain. Kalau dalam Islam itu sesungguhnya apabila engkau menolong agama Allah, menolong saudaramu, maka ia adalah penghuni surga gitu, salah satunya. Tujuan kita surga benar enggak? Salah satunya. Kita mencoba menjadi sebaik-baiknya manusia. Orang salah kaprah nih, banyak orang beralasan cukup menjadi manusia yang baik. Padahal enggak cukup, tapi sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan keberkahan, manfaat bagi saudara-saudaranya. Itu sih Bang sebenarnya Bang. Makanya dengan inisiasi apalagi ya, sekarang Covid ini lagi berdampak benar di Belitung. Apa ya, kita diskusi sama teman-teman ACT, ya Bang, kita diskusi, kita ajak dong komunitas-komunitas. Biar pergerakannya lebih masif, orang lebih banyak mengetahui, dan sehingga orang masyarakat tidak bingung lagi, poskonya ada di ACT Belitung gitu. Salah satunya gitu Bang. Itu aja dasarnya simpel sih Bang. Kita pengen membantu, itu aja. Kemuliaan hati berarti. Itu aja sih Bang. Kemuliaan hati. Jadi berarti nanti gerakannya 2 minggu lagi, habis itu pembagian kira-kira target berapa selesai? Kalau di link kita Bang, kita targetin di angka 50 juta. Yang 50 juta. Ya, itu baru target kita ya. Makanya kita bilang ke teman-teman komunitas pun dengan teman-teman ACT maupun yang lain-lain, tugas kita itu safa marwah aja. Bergerak aja kan, safa marwah. Urusan nanti closing yang mau di angka berapa gitu kan urusan Allah lah yang menggerakkan hati umat-umatnya itu aja sih. Tapi banyak yang sekarang udah bertanya misalkan mau donasi ataupun mau bantu. Kalau untuk bantuan Bang, kita launching itu habis maghrib kalau nggak salah, habis maghrib launching link gitu ya. Baru semalam itu aja per hari ini udah 300.000 lebih terkumpul dana, memang baru di link kita. Kalau untuk barang-barang yang bawah udah ada beberapa yang masuk gitu kan, dalam bentuk beras dan ya pangan lah intinya gitu. Itu udah ada. Itu warga di Belitung apa ada yang di luar? Secara umum baru kalau yang berdasarkan update semalam Belitung dulu Bang. Baru update Belitung. Tapi biasanya banyak juga dari luar. Biasanya kan ada yang dari Jakarta nih, orang-orang yang Belitung di Jakarta, orang-orang Belitung yang di daerah lain. Itu ada. Makanya asumsi Bang bahwa kita ini di link pun orang yang melihat itu bukan hanya orang Belitung gitu. Bisa dari manapun yang membuka link tersebut itu bisa diakses gitu Bang. Makanya terkait dengan hal ini, kalaupun nanti orang Jakarta atau orang Bandung ataupun daerah timur ataupun Kalimantan pengen juga dalam konteks gimana ya pengen bantu donasi, linknya sudah ada. Bahkan gimana tuh linknya? Teman-teman juga bisa buka di Indonesia Dermawan. Mungkin saya baca dulu Bang ya. Oke. Biar enak. Jadi linknya itu belitung.indonesiadermawan.id/solidaritas Belitung. Nah, jadi teman-teman di situ bakal bisa melihat langsung berapa dana yang sudah terkumpul,
Terus teman-teman juga kalau memang mau transfer juga bisa ngelihat langsung mau pakai bank apa transfernya, itu ada pilihan semua gitu. Berarti memang terbuka ya? Iya, kita mencoba menghadirkan itu bang. Karena kan jangan sampai orang ya dalam konteks ini juga teman-teman komunitas juga bisa kontrol udah berapa terkumpul dan lain-lain gitu kan. Itu pertama bang, kita udah sepakat dengan teman-teman komunitas seperti itu. Terus kalau seandainya pengen bentuk barang bisa nggak? Bisa banget. Makanya dalam bentuk apapun selama itu memang sesuai buat kebutuhan teman-teman kita nggak jadi masalah. Makanya nanti pada saat ada yang mau nyumbang beras kita terima, dalam bentuk mie instan kita terima gitu kan, apapun lah itu yang kira bermanfaat, nanti kita sama-sama kita kumpulin, kita packing bareng-bareng, kita timbang bareng-bareng gitu kan. Makanya memang target kita ditakutkan jangan sampai terlalu lama, kalau PPKM juga kan lagi urgent dan membutuhkan gitu kan. Makanya kita batasi waktu 2 minggu dulu gitu kan. Nanti di akhir bulan tanggalnya berapa itu kita belum tahu kan, karena kita proses dulu. Insya Allah di akhir bulan baru kita akan implementasi distribusinya. Berarti bagi masyarakat yang ingin membantu nih bisa disalurkan ke ACT, ke Jalan Jenderal Sudirman di kantornya ACT ya, di Kelurahan Pangkalalang dekat Masjid Asy-Syura. Ada pelangnya bang ya di depan. Ada pelangnya. Jadi jangan takut sumbangan ataupun hibah dari masyarakat tidak disalurkan karena bisa dicek di website tadi ya bang. Jadi percayakan semuanya kepada relawan-relawan yang tangguh ini ya, karena memang tidak gampang melakukan hal-hal seperti ini bang ya. Kira-kira nih bang, ada nggak cara lain misalkan orang mau membantu melalui ACT? Kalau dalam hal apa dulu nih? Misalkan bentuk barang mereka malu, nggak sempat ngantar ke sini, ataupun gimana? Jadi gini bang, kemarin kita udah sepakat dengan teman komunitas, apapun dalam bentuknya selagi itu memang diperlukan untuk proses kita membantu teman-teman isoman maupun terdampak tadi, kita bisa jemput bola bang. Bisa jemput bola. Bisa jemput bola. Yang penting koordinasi, kita ada nomor telepon kantor juga gitu kan. Jadi kalau seandainya ada Bang minta jemput beras 50 kilo gini, kita jemput bang insya Allah. Kita ada mobil operasional juga gitu kan dari ACT gitu kan. Kita juga ada teman-teman mobile yang namanya dari komunitas. Kita bisa saling handle buat menjemput bola tadi bang. Nomor HP-nya berapa nih bang? Biar saya nggak hafal, saya buka lagi ya. Oke, siap. Jadi kalau untuk nomor handphone itu bang di 0819 9311 3033. Itu nomor kantor ACT Belitung. 0819 9311 9311 3033. 3033. Jadi nomor HP ini juga nanti bisa berkoordinasi kalau misalkan orang nggak sempat buka websitenya. Benar. Untuk minta nomor rekening apa segala macam bisa di WA ya bang. Bisa bang. Atau juga bisa DM ke Instagram kita atau Facebook kita juga bisa. Apa tuh bang? Kalau Instagram kita ACT Belitung. Kalau Facebook kita Aksi Cepat Tanggap Belitung. Jadi bang, bisa. Ini pertanyaan terakhir. Siap. Kira-kira yang jadi relawan di teman-teman komunitas dan ACT saat ini usia berapa bang rata-rata? Apakah udah tua? Apakah masih anak-anak muda? Jadi alhamdulillah itulah benar-benar generasi Indonesia sangat luar biasa bang. Kita angka produktif paling tinggi salah satu di dunia. Dan seluruh hampir 95% lebih malahan itu anak muda semua bang. Kisaran tamatan SMA sampai kuliah dan kerja di angka 30-an lah. Paling tua ya Pak. Berarti memang kepedulian mereka anak generasi muda ini memang sangat luar biasa berarti. Benar Pak. Yang tuanya ada apa? Orang-orang yang di atas itu ada? Ada. Cuman nggak banyak ya? Nggak banyak. Ya karena mungkin terpaku karena memang udah punya pekerjaan dan punya keluarga yang lebih lagi kan. Jadi kita memang lebih banyak anak-anak muda bang di sini bang. Oke bang. Bang Dian, terima kasih. Sama-sama. Semoga lancar perjuangan ini. Bismillah bang. Semoga tidak ada halangan. Insyaallah. Terima kasih. Baik Tribuners, kita sudah berbincang singkat nih dengan Ketua Cabang ACT Belitung yaitu Bang Dian Yudhistira. Sampai jumpa di live report selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.